Penampilan gemilang Martin Paes dalam debutnya bersama Timnas Indonesia menjadi sorotan setelah laga melawan Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Martin Paes, yang merupakan kiper FC Dallas, tampil penuh di pertandingan yang digelar di Stadion King Abdullah Sports City pada Jumat, 6 September 2024. Meski sempat melakukan blunder yang berujung pada hadiah penalti bagi Arab Saudi, Paes berhasil menebus kesalahannya. Dengan aksi heroiknya, Paes menggagalkan eksekusi penalti Arab Saudi dan berhasil mengamankan gawang Indonesia dari beberapa peluang emas lawan. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1, hasil yang memberikan poin penting bagi Timnas Indonesia. Usai pertandingan, Paes mengungkapkan rasa bangganya melalui akun X pribadinya. "Bangga bisa debut untuk Timnas Indonesia dengan poin bagus di Arab Saudi. Kita Garuda," tulisnya pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Debut yang membanggakan ini tentu menjadi langkah awal yang positif bagi Paes di Timnas Indonesia. Penampilan impresifnya diharapkan bisa menjadi andalan di laga-laga selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil imbang 1-1 antara Timnas Indonesia dan Arab Saudi di laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 telah mengejutkan banyak pihak. Bermain di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Timnas Indonesia berhasil menunjukkan kekuatannya yang membuat Asia kini menaruh perhatian besar. Dalam pertandingan tersebut, skuad Garuda bahkan sempat unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangoen, meski kemudian Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan di akhir babak pertama. Penyelesaian penalti oleh Martin Paes menjadi salah satu momen krusial yang memastikan skor imbang 1-1. Sorotan atas penampilan Indonesia tidak hanya datang dari Asia, tetapi juga dari negara tetangga, Vietnam. Media lokal Vietnam, Dan Tri Vien, menyebut bahwa sepak bola Indonesia telah membuat seluruh Asia ketakutan dengan potensi luar biasa yang mereka tunjukkan. Mereka juga menyoroti bahwa meskipun Indonesia bukan unggulan, hasil imbang ini membuktikan kekuatan dan perkembangan signifikan skuad Garuda. Salah satu bek Arab Saudi, Sultan Al-Ghanam, mengakui bahwa hasil ini bukan karena timnya tampil buruk, tetapi karena Indonesia bermain dengan luar biasa. Ia mengungkapkan kekagumannya atas perkembangan pesat Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tidak bisa menyembunyikan rasa puasnya setelah anak asuhnya berhasil meraih hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi di laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat dini hari, menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia tidak gentar meski bermain di kandang lawan. Indonesia berhasil mencuri gol lebih dulu lewat aksi Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Namun, Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama melalui gol Musab Al-Juair. Skor imbang 1-1 bertahan hingga akhir pertandingan. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia kini berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan 1 poin, sama dengan Arab Saudi yang berada di posisi ketiga. Meski hasil ini baru langkah awal, Shin Tae-yong mengaku sangat puas dengan performa yang ditunjukkan para pemainnya. Pelatih asal Korea Selatan ini menekankan bahwa kepercayaan yang ia berikan kepada para pemain dibalas dengan penampilan yang solid. Shin menegaskan bahwa Timnas Indonesia memiliki tujuan yang jelas di putaran ketiga kali ini. Shin Tae-yong menargetkan Timnas Indonesia untuk menempati posisi ketiga atau keempat di klasemen akhir. Jika target ini tercapai, skuad Garuda akan melaju ke putaran keempat dan masih berpeluang untuk meraih tiket menuju Piala Dunia 2026. Dengan kepercayaan diri tinggi dan kerja keras, Shin Tae-yong yakin bahwa Indonesia bisa menjadi kuda hitam dalam kualifikasi kali ini. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memilih bersikap realistis mengenai target di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup yang disebut sebagai grup neraka, Shin Tae-yong menargetkan Indonesia finish di posisi ketiga atau keempat. Indonesia tergabung di grup C bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dengan ranking FIFA terendah di grup, Indonesia menghadapi tantangan berat untuk bisa bersaing.
Menurut Shin, target yang paling realistis adalah meraih posisi ketiga atau keempat. Ini akan membuka peluang bagi timnas Garuda untuk melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong: kami berada di grup terkuat, tetapi kami tidak akan menyerah. Target kami adalah posisi ketiga atau keempat. Apakah Garuda Muda bisa meraih hasil yang diharapkan? Semua akan terjawab di laga-laga penting grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan pandangannya mengenai peluang skuad Garuda lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya, Shin Tae-yong menyebut bahwa peluang Indonesia hanya sekitar 20–30%. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C yang disebut-sebut sebagai grup neraka, bersama sejumlah tim unggulan dengan pengalaman di Piala Dunia, seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Selain itu, ada juga Cina dan Bahrain yang memiliki peringkat FIFA lebih tinggi. Kami sebenarnya berada di grup neraka. Kesempatan untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 hanya sekitar 20–30%. Ini bukan hal mudah, ini sangat sulit, ujar Shin Tae-yong. Meski peluang lolos langsung terlihat kecil, Shin Tae-yong menargetkan posisi ketiga atau keempat di grup, yang memungkinkan timnas Indonesia berjuang untuk tiket ke Piala Dunia melalui putaran keempat. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menekankan pentingnya perkembangan pemain muda di timnas Indonesia. Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan perkembangan berkelanjutan, hasil yang diinginkan akan datang dalam 5 tahun ke depan. Shin Tae-yong juga menekankan bahwa yang terpenting adalah usaha maksimal dari semua pihak, termasuk pelatih, pemain, dan federasi. Ia menyatakan tidak bisa memprediksi berapa poin yang akan diraih timnas Indonesia, tetapi optimis akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Persiapan timnas Indonesia untuk laga perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 terganggu oleh hujan salju yang tak terduga di Jeddah, Arab Saudi. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa fokus para pemain sempat terganggu karena hujan salju yang turun di hari kedua latihan. Meski begitu, kondisi pemain tetap dalam keadaan baik. Di sela-sela persiapan, 14 pemain Muslim timnas Indonesia juga memanfaatkan waktu untuk melaksanakan ibadah umrah di Makkah. Di antaranya Ragnar Oratmangoen, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan. Meski hujan salju adalah fenomena yang jarang terjadi di Arab Saudi, timnas Indonesia tetap berlatih maksimal di bawah pengawasan Shin Tae-yong yang terus memantau performa anak asuhnya. Shin Tae-yong menegaskan pentingnya peningkatan performa pemain menjelang pertandingan melawan Arab Saudi yang akan digelar di King Abdullah Sport City Stadium pada Jumat dini hari, 6 September 2024. Timnas Indonesia bersiap menghadapi tantangan besar di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga yang akan digelar di King Sport City Stadium, Jeddah, Arab Saudi, pada Jumat, 6 September 2024, skuad Garuda akan melawan tim kuat Arab Saudi. Pelatih Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain untuk menghadapi laga ini, terdiri dari 12 pemain dari Liga 1 dan 14 pemain yang berkarier di luar negeri. Namun, ada 2 pemain yang dipastikan absen, yaitu Martin Paes dari FC Dallas dan Justin Hubner dari Wolverhampton Wanderers U21. Martin Paes belum bisa dimainkan karena belum terdaftar, sementara Justin Hubner harus menjalani sanksi akumulasi kartu.